apa saja jenis pencemaran lingkungan? Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama, tanah, udara, dan air. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan? Untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita itu, untuk pencemaran air, kita tidak boleh membuang limbah rumah tangga, tidak boleh sembarangan. Maka kita harus membuat suatu resapan air sehingga air tidak bisa mengalir kemana-mana dan air juga tidak bisa tidak mencemari lingkungan kita, terutama yaitu pada tanah. Untuk pencemaran udara, kita tidak boleh membakar sampah sembarangan, terutama adalah sampah plastik, karena sampah plastik dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan mengakibatkan banyak karbon dioksida yang kita serap, sehingga nanti kita akan menjadi sesak nafas. Kemudian yang kedua adalah dari asap kendaraan bermotor, itu juga merupakan pencemaran udara. Apalagi sekarang anak-anak muda sekarang itu suka membuat kendaraannya, sepeda motornya itu di blombong, namanya blombongan, sehingga itu selain mengakibatkan pencemaran udara juga akan mengganggu telinga kita atau pendengaran kita. Kemudian yang pencemaran tanah, kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama adalah sampah plastik, karena sampah plastik itu tidak akan bisa hancur atau tidak bisa terurai selama beberapa puluh tahun, sehingga tanah akan menjadi tandus atau tanah akan menjadi gersang dan keras, mengakibatkan tanah itu tidak subur lagi. Kemudian yang air, yang air, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama pada sungai, karena akan mengakibatkan sumber mata air itu akan menjadi tercemar, air bisa berubah warna, misalnya menjadi berbau, berubah warna, airnya jadi keruh, sehingga itu juga akan mengganggu kesehatan bagi makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Terus, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Kita harus menjaga lingkungan sebab lingkungan adalah merupakan sumber bagi kita semua, khususnya makhluk hidup, terutama adalah manusia, yaitu tanah yang kita tempati ini atau tanah ini merupakan penopang hidup kita, yaitu kita mendirikan rumah atau bangunan di atas tanah, kita mengambil makanan atau sari makanan juga dari tanah, kita mengambil air juga dari dalam tanah. Maka kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap selalu sehat. Contohnya tadi sudah dijelaskan ya, tadi sudah dijelaskan satu persatu, yaitu tentang pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Saya kira penjelasan tadi sudah jelas bagi kalian. Terus, bagaimana dampak jika tidak menjaga lingkungan? Apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, itu akan berakibat fatal bagi makhluk hidup yang ada di sekitar kita.
terutama adalah kehidupan kita manusia. Apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan, kita akan bisa kekurangan oksigen akibat pencemaran udara. Kemudian kita tidak bisa mengambil sari makanan, tidak bisa makan karena kita mengambil sari makanan itu juga berasal dari dalam tanah, dari tanah. Kemudian kita tidak bisa minum atau mengkonsumsi air bersih karena airnya tercemar dan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sehingga maka kita harus bisa selalu menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, tetap bersih, sehingga apa atau makhluk hidup yang ada di lingkungan kita itu akan menjadi sehat, sehingga kita akan bisa saling misalnya tumbuhan, ya misalnya tumbuhan itu juga makhluk hidup. Kita makhluk hidup manusia, kita memerlukan tumbuhan, ya toh, kita memerlukan tumbuhan. Tidak hanya makanannya saja yang kita ambil dari tumbuhan, kita juga akan mengambil oksigen dari tumbuhan pada waktu siang hari. Maka lebih baik tumbuhan yang ada di sekitar kita itu kita jaga kelestariannya, sehingga manusia atau kita tetap bisa hidup sehat dan tumbuhan pun juga hidup dengan bebas. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kegiatan untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu Air. untuk air, kita selalu menjaga, tadi sudah selalu menjaga lingkungan, terutama air, yaitu air tidak boleh tercemar, entah itu dari resapan atau dari limbah-limbah yang lain. Misalnya kita menggunakan sumber air dari mata air sumur, misalnya kita tidak boleh membuat resapan air atau sapiten itu kurang dari 10 meter dari sumber air atau dari sumur. Kemudian untuk tanah, tadi sudah dijelaskan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama adalah sampah plastik, karena sampah plastik tidak bisa terurai, berpuluh-puluh tahun pun tidak bisa terurai, sehingga mengakibatkan pencemaran tanah menjadi tandus, tanah menjadi gersang. Tuh, untuk mengurangi atau mencegah pencemaran tanah. Nah, limbah atau sampah-sampah yang bisa dijadikan pupuk, maka sampah yang bisa dijadikan pupuk itu dibuat pupuk organik, sehingga itu nanti bisa dikembalikan ke tanah, bisa menyuburkan tanah kembali. Kemudian yang udara, untuk mencegah pencemaran udara, yaitu kita tidak boleh membakar sampah, terutama sampah plastik, karena sampah plastik itu banyak menimbulkan atau mengakibatkan sesak nafas. Kemudian oksigen yang kita hirup menjadi rusak, menjadi karbon dioksida, sehingga kita tidak boleh membakar sampah sembarangan, terutama adalah sampah plastik itu lebih baik didaur ulang, sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara.